Merantau ini untuk cari uang cuman hanya pertama itu pengen bayar hutang terus tidak mau hutang itu. Nah, kalau di Mandarin kan bilang yang pingsi. Oke, sobat cangkir Caamu, apa kabar Pak Yumbin? Luar biasa. Salam empiris. Wah, semangat pagi, salam empiris. Iya. Caamu kembali hadir dalam program Cangkruk Karo Mikir ya, di studio kita ini, Pak. Studio baru ini khusus menerima Pak Yunpin. Jauh-jauh dari Belitung. Wah, luar biasa ini ya. Berenang kan ke Belitung? Oh iya, berenang. Sobat cangkir Caamu, tamu kita kali ini Pak Yunpin. Ya, gantengnya bukan main Pak Yunpin ini. Umur udah boleh tua tapi gayanya kayak anak muda. Oh, harus ya. Iya, karena tidak makan daging, vegetarian ya Pak. Lebih banyak vegetarian nah. Istimewa. Iya. Kita ini doyan sembarang Pak ini Pak. Oh gitu ya. Yang tidak doyan cuma aspal sama batu. Oh gitu. Kita juga sama sih, semua daun makan, cuman daun pintu, daun ini. Ini Pak Yunpin. Iya. Saya tertarik sekali mengundang Pak Yunpin ini karena beliau ini termasuk terinspirasi oleh seorang tokoh bisnis yang juga seorang motivator yang tidak asing lagi, namanya Andre Wongso. Pasti kenal Pak Yunpin. Wah, itu salah sudah satu. Punya koleksi buku beliau ya? Ada 4 buku koleksi beliau. Ya. Judulnya apa aja Pak Yunpin? Waduh, nggak ingat ya. Yang terakhir tuh Master Key punya ya, yang sudah 100 tahun nggak boleh dijual diedarkan gitu. Ini Pak Andre Wongso ini luar biasa bisa dapat gitu. Iya, terinspirasi di situ ya. Karena hampir sama perjalanannya Pak Yunpin ya. Hampir sama ya. Hampir sama. Dan sobat, Andre Wongso ini punya gelar yang sangat-sangat istimewa, SDTT. Sekolah Dasar Tidak Tamat. Ya. Apa betul Pak Yunpin juga begitu? Saya juga sampai SD aja kelas 5 ya. Kelas 5 ya? Jadi tidak tamat juga itu. Di mana Pak Yunpin? Itu masih di Belitung saat itu. Oh, di Belitung ya? Iya, di Belitung. Pulau Kenapa Belitung, sampai tidak tamat? Hari gini tidak tamat SD. Kenapa itu? Itu soalnya kan dulu kan kita sekolah, terus bapak meninggal ya. Almarhum ya. Jadi, berapa bersaudara? Saya 3, ada adik 2. Adik 2. Om Barep ya? Barep itu? Nggak tahu Barep. Wah, belum Sulung. Tahu. Sulung. Iya. Sulung yang pertama ya. Iya. Orang Surabaya udah di Surabaya nggak tahu Barep. Iya, agak susah ya. Tapi bahasa Mandarin tahu. Oh, Mandarin bisa. Mandarin, ke Hokkien, boleh lah. Iya, kembali di keluarga Pak Yunpin karena kondisi ekonomi ya. Iya, kondisi ekonomi. Jadi Mama kerja apa waktu itu? Mama ini sih luar biasa juga ya. Orang yang paling hebat bagi saya lah ya. Bagi saya Mama itu luar Single biasa. Parent, ya. Jadi sebagai jadi tukang cuci pakaian untuk ngidupin anak-anaknya 3 ini. Belitungnya di kota mana itu? Di Tanjung Pandan. Tanjung Pandan. Tanjung Pandan ya. Tengah kota itu ya? Termasuk kota Tanjung Pandan itu. Berarti kebutuhan hidupnya sangat tinggi pada saat itu ya? Lumayan ya. Ya sampai cari makan susah lah. Bisa ngutang sana sini lumayan lah. Luar biasa Mama ya. Mamanya siapa namanya? Mama itu marganya Liu, jadi Liu Kin Chow. Masih ada ya? Oh masih, sekarang sehat. Tinggal di mana sekarang? Sekarang tinggal ikut adik di Jakarta. Wah, ditinggal jadi rumah lama ya? Masih ada adik? Rumah lama di Belitung sebenarnya nggak punya rumah. Rumah siapa jadi yang selama itu tempat? Jadi kita, Papa dulu sewa tanah orang, jadi sewa tanah orang, bangun rumah tinggal di situ gitu. Bangunnya juga nggak besar. Berapa kamar? Cuman 4x6 aja. Sudah berikut dapur, ruang tamu, sama kamar tidur. Ruang sangat sempit. Oh iya. Tapi sehat selalu, RSSS. Iya, SSS. Ya kembali di sekolah tidak SDTT ya? SDTT. Andre Wongso. Berarti kejadian itu sama, kehidupannya sama dengan Pak Yunpin ya? Iya, Andre Wongso makanya kan
beliau jadi motivator nomor 1, jadi terinspirasi juga ya. Iya. Jadi pengen juga sepertinya Andre Wongso. Terus untuk kehidupan sehari-hari, Pak Yunpin dengan Ibu tadi sebagai pencuci pakaian. Iya, ibu saya sebenarnya itu cuci pakaian orang dari rumah ke rumah, sama juga punya orang ambil cuci, bawa pulang cuci di rumah. Oh, di rumah ya? Iya. Jadi modal sabun sendiri jadi? Oh enggak, modal sabunnya dari yang punya pakaian itu. Hanya modal air ya? Modal air aja kita. Itu sampai berapa lama Pak Yunus? Wah, itu lama sekali ya. Sampai saya merantau waktu umur 17 aja masih dilakukan itu? Iya, masih itu. Soalnya adik 2 masih sekolah ya. 17 tahun langsung merantau? Betul. Kemana pertama? Itu ke Jakarta. Jakarta? Iya, Jakarta. Modal untuk merantau apa? Berenang atau gimana? Kerja dulu? Kerja dulu. Jadi umur 12 kira-kira sudah kerja. Kerja apa waktu itu? Itu kerja jaga toko. Toko peracangan. Nggak sempat sekolah? Untuk penghasilan dari kerja di toko itu? Wis males lah mau sekolah? Wis males lah ya. Untuk apa sekolah? Soalnya udah nggak cukup ya. Oh gitu ya? Sudah nggak cukup buat makan di rumah. Terus kedengarannya biasanya ngutang beras lagi di toko, terus kadang ke sana mau ngutang beras, nanti yang toko bilang yang lama belum bayar nih ngutang lagi. Itu nggak enak didengar ya. Akhirnya memutuskan sebenarnya pengen juga di umur 12 itu mau merantau, tapi kan dulu bilang harus ada surat jalan, belum ada KTP, ditangkap polisi, takut ya. Jadi nggak berani tunggu sampai ada KTP. Tapi bisa baca lah pada saat itu Pak Yunpin ya, sudah bisa baca lah, tulis lah ya. Baca tulisan kelas 5 kan sudah bisa ya. Sudah bisa ya. Kemudian tidak ada keinginan untuk sekolah, atau ketika usia masih produktif sekolah, Pak Yunpin nggak ada keinginan sama sekali untuk melanjutkan kelas 6 gitu. Sekolah sih pengen ya, ingin sekali ya. Cuman ya kalau sekolah kan nggak bisa cari nafkah ya untuk bantu orang tua ya. Termasuk untuk bantu orang tua. Iya. Terus kalau yang kerjaan yang pulang sekolah kerja juga nggak ada ya. Terus masa itu waktu masih sekolah itu pun dari kelas 3 sampai kelas 5 pun sempat bantu orang Jawa dari Solo jualan bakso. Saya jadi tukang cuci mangkoknya. Terus nganterin baksonya gitu. Di keluarga Pak Yunpin nggak tahu ini kondisi ekonomi di keluarganya. Saudaranya ibu, saudara bapak atau? Mereka semua kan sudah punya keluarga sendiri ya. Kalau di Belitung dulu kan keluarga masing-masing sendiri juga. Pantang ya kita minta tolong. Dibilang pas-pasan juga ya. Kita juga nggak mau ngerepoti lah gitu. Oh gitu ya. Nggak semangat gitu. Kemudian umur 17 merantau ke Jakarta ya. Iya. Skillnya apa? Bapak skill apa waktu itu? Nggak ada kerja sih. Pikirnya kerja sembarang. Mungkin gajinya bisa lebih besar dari kerja di Belitung, ya kan? Jadi uangnya bisa kirim pulang, gitu aja. Naik kapal ya? Iya, naik kapal. Berapa lama? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Cukup sangunya? Waktu itu saya kerja sama satu toko di pasar, itu toko Acai ya, bos Acai itu, Ko Acai itu. Nah, jadi situ saya coba nabung, saya lihat orang pengen sepeda ya, terus dia orang sepeda balap, jadi saya nabung beli sepeda balap. Pas mau merantau itu sepedanya saya jual dapat 60.000 kalau nggak salah. 60.000. Iya, ya bawa uang. Biaya kapalnya berapa? Murah ya? Kapalnya saya mau bayar, yang punya kapal nggak mau bayar. Oh, nggak mau dibayar? Itu salah satu teman dari bos Acai itu, yang punya kapal, kapal laut yang bawa sembako apa itu. Berarti agak efisien, agak ringan ya? Iya, saya mau bayar, dia nggak mau bayar. Di Jakarta langsung ada tujuan kemana? Nggak membayangkan mau kemana di Jakarta? Tidur di gereja, ada di pos satpam, gimana? Sebenarnya 2 tahun sebelum saya berangkat, waktu umur 15, ada 2 teman yang sudah berangkat duluan. Oh, udah sukses. Teman termasuk teman baik lah ya. Jadi teman ini dia kemana, saya pun kemana. Saya kemana, dia pun ikut gitu kan. Jadi dia merantau duluan. Jadi saya cari dia. Terus nanti mungkin kan dari dia bisa kenalin kerja apa aja gitu. Pertama kali yang dikerjakan di Jakarta apa? Itu perlu keberanian tuh dengan tanpa skill udah sampai Jakarta. Lebih bonek daripada bonek ini. Penuh nekat banget ini. Gimana Pak? Karena soal kebutuhan mungkin ya. Yang penting the power of kepepet berarti ya. Termasuk ya. Soalnya kan kalau
nggak kerja, nggak dapat duit ya nggak makan ya. Kalau di perantau ya, jadi kerja apa aja. Yang penting jalannya kita kerjanya jujur, ya kan? Jujur, terus bener-bener mau dikerjakan. Dapat uangnya pun kayaknya kita nikmati kan lebih nikmat dibandingkan. Sama sebenarnya saya lulus SMA juga ke Jakarta, tapi nganggurnya berbulan-bulan ya, Pak Yunin berapa lama di sana? Kayaknya 2 minggu sudah dapat kerjaan ya. Apa? Itu kerja di pabrik plastik. Oh. Di Jakarta di Teluk Gong. Kerjanya 12 jam. 12 jam. Honorarium. Iya, 12 jam itu. Per apa? Kira-kira kalau nggak salah tuh sekitar 3.000 12 jam. 3.000 rupiah. 13 jam. Dan tidur di tempat itu? Iya, betul. Tidurnya dikasih makan pagi? Nggak ada. Dari hasil itu berbentuk? Iya. Sampai berapa lama? Itu kurang nggak sampai setahun lah ya. Terus hijrah lagi? Ya, hijrah lagi. Terus hijrah di pekerjaannya maksudnya? Iya. Jadi kan abis dari itu kan naik angkot. Naik angkot ketemu satu orang Belitung. Di angkot itu kok lihat kok kayak kenal. Muka. Terus, terus saya sapa. Bahasa Belitung? Iya, bahasa Belitung kan orang Belitung. Karena saya kan, dia nggak kenal saya kenal dia. Karena dia angkatan lebih tua lah, jadi dia kenal betul sama bapak saya, kenal betul. Jadi saya cerita ke dia, akhirnya dia bilang perusahaan Taiwan mau cari orang. Cari orang. Perusahaan apa itu? Sepatu. Ini awal-awal dari sepatu. Iya sobat. Pak Yunpin ini salah satu pengusaha sepatu di Surabaya yang cukup sukses. Makanya saya tertarik ketika itu beliau bercerita. Saya ini juga gelarnya sama dengan Andre Wongso, yaitu TBS. Loh, istimewa. Sudah SDTT, TBS gelarnya. Kalau semua orang gelarnya doktor atau master gitu ya. Ini enggak MBA gitu kan. Ini TBS. Tapi bisa sukses ya, dan dari Pak Andre Wongso itu. Nah, dari Pak Andre Wongso. Mini apa kalau Andre Wongso small Andre Wongso ya, Andre Wongso kecil ini ada di Pak Yunpin ini sebenarnya. Tapi Pak Yunpin belum jadi motivator. Mudah-mudahan jadi motivator. Ya mesti sih mau ya. Saya sama-samain. Iya. Tiap kan orang cuma cerita itu aja kan Pak Yunpin. Enggak juga ya. Cerita harus belajar banyak ya. Tapi kan bukunya ada banyak tuh. Oh iya. Dari Sokok buku ya. TBS lah. Ketika bisa mencapai TBS, gelar TBS, tapi bisa sukses, itu mulai terasanya mulai kapan ya? Kan sudah 17 tahun nih. Iya. Setahun di Jakarta, pindah lagi ke Taiwan tadi, pengusaha Taiwan. Pak Yunpin punya feeling, wah aku bakal sukses nih sama orang Taiwan ini. Apalagi orang barang impor. Gimana ya? Iya, dan waktu kerja sama pabrik plastik itu kan orang lokal, orang Belitung juga. Ya. Waktu ketemu orang Taiwan, saya bilang, waduh ini orang Taiwan cara kerjanya kok beda dengan kita. Gimana? Bedanya apa? Bedanya, kok lebih semangat, terus lebih apa? Dibanding kita tuh sangat beda lah gitulah, disiplin sekali juga gitu kan. Wah saya pikir ini harus dipelajari, ya kan. Di mana orang Taiwan saya ikuti aja. Sekolahnya di situ ya? Iya betul, sekolah situ. Ada dosennya ini. Terus si pabrik sepatu itu kan masuk situ walaupun sebagai karyawan biasa, kalau gajiannya sama ngantri sama karyawan lain. Itu di Jakarta ya? Di Bogor. Bogor. Di Wana Herang ya, Bogor. Di sana, dibawa ke sana. Nama, produk sepatunya boleh sebut nggak ini? Yang jelas sepatu laki atau perempuan? Olahraga sih. Sepatu olahraga. Tapi sekarang yang punya pabrik sepatu sudah nggak bikin sepatu lagi, sudah tutup. Tapi pengusaha Taiwan itu memang sudah sukses pada saat itu. Sukses betul. Label brand sepatunya udah terkenal. Termasuk terkenal, dia jasa. Gitu, jasa. Dia pabrik tapi tidak punya merek sendiri. Gitu. Dia jasa. Masuk di situ sebagai apa? Ya sebagai kuli pabrik sepatu ya, karyawan biasa lah. Menangani di produksi atau di manajemen? Pas itu dikasih wewenang, jadi satu pabrik saya bebas gitu sama bosnya. Jadi bebas mau ke bagian apa aja bisa. Jadi semua bagian saya pelajari. Juga semua. Kasih ruang lebih luas lah untuk pelajari. Gitu. Pertama kali yang ditangani oleh Pak Yunpin apa di pabrik sepatu itu? Pertama masuk gudang ya, tahu bahan dulu ya. Gitu. Kenapa? Feeling aja. Wah, aku harus tahu bahan dulu nih. Iya, soalnya kan dulunya kita pikir kan
sepatu ini katanya kulit, sekali beli bukan kulit. Jadi saya penasaran ya. Walaupun dulu sekolah sempat beli sepatu katanya kulit gitu ya. kan. Warnanya coklat gitu. Bisa sobek, bisa rusak. Katanya kulit kuat ya. Saya penasaran gitu. Lebih banyak di gudang, pengen tahu. Itu dia punya bahan-bahan gitu. Di mana penipuannya? Terus ternyata kan bahan kan ada kulit, ada bukan, ada mirip, ada imitasi kan. Betul. Banyak sekali bahannya. Berarti ada standarnya ya. Sampai sekarang kan udah sampai masuk ke kain ya. Gitu. Sampai jin dibikin juga kan. Iya. Dari gudang itu baru tahu kualitas sepatu itu ya. Iya. Dari gudang kemudian mau sinau kemana lagi? Belajar kemana lagi? Ke bidang mana lagi? Desain, bikin pola sepatunya. Bikin polanya. Ini. Bikin pola, komponen. SDTT yang cerdas. Belajarlah. Kepepet ya. Ada peluang ini. Iya. Kalau dulu punya biaya sekolah mungkin nggak sampai gitu kali. Jadi bahan sudah tahu, bikin sepatu model gini, bisa dari bahan bla 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 ya kan. Baru desainnya. Iya. Nggak perlu kuliah di institut desain apa gitu kan ya. Nggak perlu ke Jogja, nggak perlu ke Bandung, nggak perlu ke Surabaya. Iya. Cukup di pabrik itu. Iya, di pabrik itu aja. Siapa dosen pertama yang diduplikasi oleh Pak Yun, dicontoh oleh Pak Yun Bin? Itu ada salah satu orang Taiwan ya. Taiwan lagi ya? Orang Taiwan. Yang punya itu orang Taiwan, join sama orang lokal. Indonesia, orang lokal, orang Semarang. Itu. Jadi dikasih wewenang itu belajar di situ. Tapi dikasih kesempatan untuk belajar memang ya. Iya. Pak Yun Bin sama orang Taiwan itu ya. Iya, betul. Butuh berapa lama untuk mendesain sepatu? Waktu sih dua tahun ya. Loh, 2 tahun, lama sekali. Butuh 2 tahun juga. Jadi begitu lamanya. Jadi kenapa? udah bisa polanya, terus ditempatkan di tempat R&D. R&D itu kan kalau bahasa itunya apa? Bahasa Inggrisnya, ini kan SD nggak lulus, jadi cuma belajar bahasa R&D lah kan? R&D ya, bahasa Indonesia Research apa? and Development ya. Udah ya. Udah fase sekarang ya. Belajar ada yang ngomong nih. Ya. Istimewa. Tapi kalau bahasa Mandarin udah aku nggak tanya. Tapi bahasa Inggrisnya udah luar biasa ini. Padahal bahasa Taiwan kan nggak begitu ya. Enggak, tapi R&D. Iya, R&D ya. Karena. Nah, kalau di Mandarin kan bilang yang pingsi. Yang pingsi. Itu R&D itu ya, bikin contoh. Nah, dari pola kemudian Pak Yun Bin diketahui oleh manajer. Apa level yang dibawain Pak Yun Bin apa? Manajer. Kepala bagian. Masih belum di kepala bagian juga sih. Waktu itu ya. Serabutan lah ya. Ya, serabutan. Tapi udah bisa pola, kan bikin sampai pola, mahir itu bikin polanya, terus sampai cetak sepatunya, tempelnya sampai jadi sepatu udah bisa. Sudah bisa. Dan butuh berapa lama itu? Ya kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun. Berarti belajar di perusahaan Taiwan itu cukup berapa lama? 2 tahun. Belajar di perusahaan Taiwan itu 2 tahun. Setelah 2 tahun ini kan lulus. Ya, lulus, terus bos ini tuh ninggalin perusahaannya karena ada perusahaan satu paling besar, itu terbesar di Taiwan atau di Asia ya. Masuk Indonesia itu tahun 90. Ditinggalkan lah perusahaan bosnya ini. Jadi direktur umum di perusahaan itu. Besar ya, di Indonya. Jadi saya diajak ke sana, pindah ke situ. Ke Taiwan? Enggak, ke Tangerang. Oh, di Tangerang. Iya, di Tangerang. Lebih besar lagi. Besar. Itu terakhir 12.000 karyawan. 12.000. Produktivitasnya berapa? 1 bulan? Waduh, itu nyetak berapa itu? Wah, itu banyak sekali ya. Ekspor impor? 100% ekspor. Dia ekspor ada bikin semua ya? Dia ada bikin. Itu spot semua ya? Ya, spot, tapi itu sepatu terkenal semua lah. Ya. Kalau sampean sebut nanti harus bayar iklan di sini. Ya, kita tahu. Atau minimal saya dikasih lah. Ini nomor 43 nih. Oh, gitu ya. Ya. Tapi yang ada klitnya, saya nggak mau butuh sepatu olahraga, tapi untuk sepatu goes. Ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Goes belum ada bikin ya. Belum ya. Mau bikin. Ya kan ada klitnya gini kan. 2 tahun Pak Yun Bin. Kemudian ada bayangan saya akan bikin pabrik sendiri. Itu mulai kapan?
Bikin pabrik sisir sih ada Pada saat itu ada keinginan ya. Gue bisa ini. Karena kan kita kan sudah tahu cara bikinnya ya. Iya, proses produksinya, proses pembuatannya, tinggal proses pemasarannya ya. Iya, kadang kan bisa bikin nggak bisa master susah. Numpuk di rumah. Iya betul. Nah ini nih belajar step by step ya. Kemudian fase berikutnya setelah paham tentang produksi, quality controlnya juga ada, kualitas produk bahannya tadi. Pak Yunplin belajar manajemen marketingnya atau pemasarannya kepada siapa? Ke Taiwan itu juga? Itu ke Taiwan perusahaan lain lagi. Ya. Yang di Tangerang itu sudah keluar dari Tangerang. Tangerang. Jadi kan di situ bagian desain. Pemantapan ya di Tangerang itu ya. Pemantapan kualitas ya dia. Iya. Terus di sana kan bikin pola, bikin contoh, bikin sepatu. Nah, terus nggak ketemu orang. Terus saya pikir, wah ini kurang berkembang juga di satu posisi. Pengennya kenal orang lebih luas gitu kan. Iya. Baru jaringan. Bisa marketing atau salesnya kan. Networking dibentuk networking ya. Bahasa apa networking ya? Itu bahasa Cina itu. Oh iya ya. Ada net, ada walk gitu kan. Oh gitu ya. Kayak pingpong gitu. Jadi cari networking ya. Jadi teman banyak, jaringan. Iya. Nah, terus dari situ kan keluar dari situ ke Bandung lagi. Oh iya, pusatnya. Iya, pusat tembak-tembakan itu. Oh iya, kan Bandung ya. Ke Bandung lagi. Ada produk orang asing bukan? Lokal. Asing juga sama. Asing juga. Pabrik asing juga. Jadi kan pengennya kan dari itu pengen merantau ya, tujuan sih memang satu kan cari uang. Cari uang. Jadi pengennya belajar sesuatu juga pengen merantau gitu. Ya kan, mumpung masih sendiri ya. Berarti ada perubahan besar dari income ya, pendapatan itu ya. Adalah berkali-kali. Sudah bisa membelikan rumah ibu lah di Belitung. Sudah, Bang? Oh, belum ya. Belum. Belajar dulu. Iya, belajar dulu. Masih belajar jadi Mas fase belajar Mas Yan ini ya. Iya, sampai betul. Di Bandung ya. Umur berapa di Bandung? Udah dewasa itu udah mau kawin kayaknya. Sama orang Sunda. Ke Bandung umur 19 ya. Woi, masih remaja ya? Masih 19-an di Bandung. Ya. Dari Bandung sana 94 sampai 96. Oh, 2 tahun juga. Kelasnya 2 tahunan ini ya. Akselerasi. Harus kumlot ini. Kan, menurut ini kan harus menurut orang nggak perlu 3 tahun. Kalau baca SMP SMA. Kalau baca buku orang kan katanya harus ada jenjang untuk sukses, ada sedang, tengah, terus puncak ya. Jadi coba di itu. Jadi 2 tahun. Nggak perlu 3 tahun, terlalu lama. Terlalu lama 3 tahun ya. Iya. Kuliah aja berapa tahun ya. Di Bandung dapat ilmu apa? Di Bandung dapat banyak kenalan juga. Cewek? Kenalan apa cewek? Kenalan bisnis lah. Oh iya. Jelaskan Pak. Kalau cewek kan otomatis. Iya, kalau cewek nggak bakal sukses itu kan. Iya, kalau bahasa Mandarin kan by the way kan. By the way, ya. Lanjut. Gimana nih? Jadi dari Bandung terus ke Surabaya. Ngapain? Ada apa di Surabaya? Kan Pulau Jawa belum habis. Ya. Dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur ya. Jakarta, Bogor, terus Bandung, Tangerang, Banten itu. Oh, udah selesai ya. Terus baru ke Surabaya. Kenapa Surabaya? Ada apa di sini? Surabaya kayaknya kan paling terakhir ya. Pulau Jawa ini. Ya pengen merantau, coba sih Pulau Jawa bagaimana sih di Jawa Timur ini. Orang bilang Surabaya banyak boneknya ya. Apa bonek Pak? Apa bonek? Bonek katanya bondonekat. Iya. Sama berarti. Kesamaan ya. Ini bondo nyebrang ini. Iya, jadi nekat aja ke Surabaya coba. Cocok berarti. Iklimnya sama dengan jiwa ya. Ya sampai Surabaya siapa yang dituju tuh? Surabaya ini sempat nganggur 1 bulan ya. Terus di mana nongkrongnya? Pos Hansip. Waktu masih di Tangerang itu ada salah satu orang Malaysia, lahir di Malaysia, besar di Taiwan. Ya. Waktu kerja di Tangerang, dia atasan dia manajer R&D. R&D-nya. R&D ya. Saya bagian polanya. Ya kan? Kolaborasi ini. Polanya. Waktu dia pergi ke
dia juga keluar dari perusahaan itu, dia ada ke Surabaya duluan. Nah, terus saya ke sini cari dia. Mungkin dia bisa kenalin ke pabrik sepatu-sepatu kan. Ketemulah di ketemu pabrik dia. Nah, jadi sampai Surabaya ini tinggal 1 bulan di rumahnya itu, namanya Jimmy. Jadi kita panggil biasanya Mr. Jimmy. Orangnya luar biasa baik. Cuman sekarang orang Surabaya Jimmy ini ya? Jimmy orang Surabaya, pendatang. Dia kelahiran Malaysia, tapi besar di Taiwan itu. Jimmy ya. Iya. Warga negara Taiwan. Taiwan ya. Taiwan ya. Itu orang luar biasa baik, banyak bantu juga lah. Dari di perusahaan apa di Surabaya? Dia manajernya sepatu salah satu merek dari Italia. Terkenal juga. Italia. Saya mau masuk di situ tapi saya nggak bisa bahasa Inggrisnya, jadi nggak bisa. Bahasa Tarsan aja lah. Terus akhirnya dia bilang katanya coba lagi di mana adalah ya kan. Terus dulu waktu saya kerja di Tangerang itu kan bagian pola ini kan harus bikin pisau, bikin pisau plong. Ya untuk plong bahan ya. Kan pernah tahu ya, saya pernah ke kantornya itu. Itu ke pabriknya Pak Yunpin ya. Betul. Bikin pisau itu. Nah, ada satu customer itu kan orang Taiwan, jadi dia ngambil pola biasanya ke saya. Kan ambil pola untuk bikin pisau kan. Terus waktu saya ke Surabaya sini, dia bilang, saya telepon dia, saya bilang, oh saya ada di Surabaya nih, cari kerjaan ada nggak? Oh ya, kamu langsung datang aja ke pabrik, ketemuin orang Taiwan ini namanya. Langsung ke sana, udah besoknya langsung kerja udah. Jadi nggak ada lamaran, nggak ada apa-apa, cuma fotokopi KTP. sama foto 2 lembar kasih. Nggak pakai portfolio, pakai CV. Nggak ada. Nggak perlu ya. Kalau minta surat untuk apa? Lamaran kerja. Waduh. Nggak ada. Nggak bisa bikin, apalagi bersih diri. Ya, itu aja persyaratan personalia aja kan. Untuk punya KTP itu. Untuk punya KTP enggak? Oh iya, punya KTP. KTP mana itu? Belitung masih? KTP itu saya KTP Jakarta. Dulu sih pergi Bandung punya KTP Bandung, di Belitung punya KTP Belitung. Masih bisa bikin KTP enak. Iya, sekarang kan enggak lagi ya. Dari awal Surabaya itulah Pak Yunpin baru berani melepaskan diri. Iya, betul. Berapa lama itu belajar di situ? Di perusahaan Taiwan ini 8 tahun. Yang di Surabaya ini? Ya, 8 tahun di Surabaya. Setelah 8 tahun baru mengundurkan diri sendiri. Setelah mencapai gelar master. Master apa ya? Master sepatu, MSI. Master sepatu Indonesia ya. Semoga aja. Tapi rata-rata pabrik sepatu sini ya kenal lah, mereka kerjasama juga luar biasa baik lah. Dan sekarang sudah doktor kan? Dr. Yunpin MSI. Apa itu? Apa itu? Dorong roda. Dorong roda. Oke. Setelah Pak Yunpin membuat perusahaan sendiri, nama perusahaan apa Pak Yunpin? KMS ya. Apa itu KMS? KMS sih, kalau ngomong KMS banyak bilang Kota Madya Surabaya bukan? Iya betul ya. Betul ya. Tapi bukan itu. Karya Makmur Steel. Karena kan. Itu tahun berapa mendirikan perusahaan? Itu mendirikan tahun 2004. 2004 sudah mulai ada tanda-tanda TBS. 2004. Ya, SDTT sudah mulai TBS. Anda bisa sukses. Itu juga joinan ada salah satu temen ya. Jadi kita kolaborasi lah gitu kan. Pemodal dia ya, investornya ya. Ya, pemodal juga lah. Jadi kita bagi hasil gitulah. Sewa rumah enggak? Sewa. Belum bikin rumah sendiri belum? Maksudnya? Belum buat rumah sendiri untuk pabrik sendiri. Belum. Tempo hari sebenarnya sih kalau mau beli tempat untuk itu bisa sih. Itu kan rumah pabriknya Pak Yunpin. Betul. Sewa rumah dipakai pabrik di daerah Kedurus ya. Daerah Kebraon. Kebraon ya. Soalnya itu juga bekas bengkel bubut sih. Jadi sekalian aja gitu. Ya, ketika membuat sepatu KBS ya. KBS tadi sepatu mereknya. Apa mereknya Pak Yunpin sepatunya? Ini boleh nih. Oh enggak.
merek sih merek Nggak sendiri nggak punya. Cuman kan jasa. Kalau orang jasa. Jadi kalau orang mau pesen atau dibilang biasanya yang kerennya trading gitu ya. Trading. Nah, orang mau pesen berapa pasang, mereknya apa, kita bikinkan. Dibuatkan. Home industry ya? Ya, kita kan juga ada rekan-rekan home industry ya di Mojokerto sana ya. Omsetnya sampai berapa? Relatif lah ya, cukup lah ya. Cukup ya, cukup lah relatif. Cukup untuk beli sepeda motor lah dan mobil lah. Wah, cukup lah. Alhamdulillah. Untuk rumah juga cukup. Juga cukup. Oh, iya. Ya, berarti pas gitu ya. Penghasilannya pas. Pas ada beli rumah gitu. Oh iya, pas ada beli rumah, pas ada beli mobil itu ya. Dan sudah berapa rumah sekarang pasnya itu? Pas ada 10 rumah sekarang. Oh, 10 rumah sih enggak lah. Nah, ada tanah sedikit gitu lah. Iya, jadi hasil kerja keras ya. Iya. TBS mulai terasa. TBS mulai terasa. Iya, Pak Yunpin. Dari semangat Pak Yunpin untuk mencapai satu tujuan. Awal nawaitunya, niatnya itu apa? Ingin menyenangkan orang tua atau ingin hidup lebih baik dari yang dulu atau ingin apa lagi? Membagian anak, dapat istri orang setempat misalnya. Betul, gimana? Sebenarnya sih merantau ini untuk cari uang cuman hanya pertama itu pengen bayar hutang terus tidak mau ngutang itu loh. No gitu ya. Lah sekarang beli beras ngutang gimana? Ya kan? Sejak di Surabaya itu terbebas semuanya. Alhamdulillah. Sejak di Bandung Surabaya. Surabaya yang membuat Surabaya, betul. Dan dapat istri orang sekitar Surabaya, betul ya? Iya, betul. Dari mana istrinya, Pak? Nggak mau menikahinya orang Belitung, nakalan nggak mau balik. Iya, nanti pensiunnya beda kayaknya. Kalau balik lagi takutnya kan di sana juga nggak percaya kita siapa ini. Nanti dapat ngutang lagi. Iya. Jadi istri Pak Yunpin sekarang orang Pasuruan gitu ya? Termasuk Pasuruan ya, Probolinggo ya. Orang Probolinggo. Orang Probolinggo. Iya. Sekarang udah putrinya berapa? Putri 2. Putra? Putri aja 2. Putri aja 2. Pusri? Hah? Pusri nggak ada? Apa tuh? Pusatnya istri. Biasanya orang sukses karena mau nambah-nambah, ini nggak berani kayaknya. Oh gitu ya. Nggak berani lah. Soalnya turunannya nggak ada ke sana ya. Oh gitu ya. Iya, kalau ada mungkin ya. Masa gitu nunggu keturunan Pak Yunpin? Jadi kalau kan Bapak, cukup dulu. Kalau Bapak punya 2, kita 2 juga kan. Ya? Bapak 1 ya kita 1. Iya kan kembar nih. Iya. Kiri kanan. Karena 1 jadi 1. Istimewa ya Pak Yunpin. Jadi sudah berapa lama tinggal bersama istri di sini? Di sini mulai tahun 2000 ya married. Tahun 2000 ya. Semua datang ya keluarga ya. Rame-rame di Surabaya. Adik datang, ibu datang. Ibu ya. Ibu masih ada ya? Oh masih. Jadi gimana rasanya ibu melihat putranya yang gelar SDTT sekarang TBS? Gimana? Ya ibu sih seneng lah ya, mamah ya. Itu mama. sih seneng lah karena kan lihat anaknya semua ada punya rumah sendiri, ada usaha sendiri gitu kan. Cuman biar gimana ibu kan, mama kan harus pasti milihnya ikut adik yang perempuan ya. Betul. Kalau ajak ke sini berapa bulan aja sudah mau ini. Pak Yunpin, masa kejayaan itu dirasakan berapa lama? Masa kejayaan punya pabrik sepatu ini? Ya sebelum pandemi ini. Sebelum pandemi ini kan sudah menikmati. Dari tahun 2000 ya. 2000 ya. Cuman sedikit nggak pernah goyang gitu perekonomian itu. Sampai berapa karyawan sih? Waduh, goyang. Kalau sampai karyawan sih kalau yang sebelum pandemi puncak ada sekitar 15 lah. 15 karyawan. 15. Sebelum pandemi. Iya. Begitu pandemi langsung ya. Waduh, langsung hancur. Hancur lebur tulangnya. Iya. Jadi mandur. Mana Pak? Makan tidur. Sama mantap. Apa itu? Makan tabungan. Oh, makan tabungan. Nah, betul lah. Ya. Itu bilang mantap ini ya juga barusan ini kan makan tabungan ini. Iya. Sebenarnya barusan juga terpikir. Dulu juga sempat terpikir. Nah, kita harus bilang apa? Mantap ya. Mantap. Harus banyak tabungan. Harus ada persiapan mantap ini memang luar biasa ya. Betul itu. Dan itu dia dipersiapkan ketika pada masa jayanya. Seharusnya begitu ya. Dan Pak Yunpin nggak sempat foya-foya ketika pada masa-masa di puncak itu. Itu sudah enggak ya. Tapi sebelumnya. Sebelumnya itu ya mungkin cerita sedikit yang enggak sebelum merit ya. Jadi 97 98 sampai tahun 2000-an. Nah, itu sempat juga narkoba 2 tahun.
Makanya uang habis di situ banyak. Habis ya. Iya, orang gajian saya malah pinjem lagi. Iya. Mungkin bisa disampaikan pada generasi muda. Pada saat posisi enak jangan dienak-enakan gitu ya. Oh iya, betul. Untungnya masih sehat ini, Pak. Masih sehat dah. Coba nggak sehat, nggak bisa apa-apa, nggak bisa mikir yang lain. Luar biasa itu. Itu narkoba, makanya jangan dicoba lah. Jangan dicoba lah. Dulu juga pergaulan ya, makanya coba ya. Karena lingkungan ya. Iya betul. Jadi apalagi sendiri ya. Jadi kena 2 tahun itu, wah itu habis betulan. Kalau enggak sekarang udah dibilang, wah jangankan rumah mobil, udah miliarder lebih lah gitu. Nah itu habisnya. Lewat gitu ya. Habis itu. Termasuk modal bisnis itu. Oh habis. Masa itu masih kerja sama orang. Oh, belum nikah. Belum nikah. Oh ya, kembali pada masa pandemi. Begitu pandemi 2019 ya, yang terasa banget itu ya. Iya. Itu karyawan kemana saja? Dipecat langsung atau berangsur-angsur diselesaikan? Berangsur-angsur ini ya, kita juga nggak ini sih. Karena udah nggak produksi kan? Iya, nggak produksi. Jadi kan kalau ada kerjaan baru panggil. Nggak ada kerjaan kan dirumahkan gitu ya. Nah, dari situ juga kita mau bayar. Tapi kan ada ikatan bulanan Pak Yunpin. Tetap. Cuman hanya pertama. Cuman hanya gitu. pertama, terus kelihatannya nggak ada kerjaan, kayaknya ini pandemi bisa panjang. Nah, terus masing-masing sendiri juga kan di situ kan yang kerja kan banyak teman juga ya. Nah, jadi kalau ada kerjaan mereka sudah cari kerjaan sendiri, kerja apa aja gitulah. Ketika sudah tidak produktif, apa yang dilakukan Pak Yunpin untuk ini pakai bahasa Belitung ini, untuk supaya survival di bahasa Belitung, supaya bisa bertahan hidup. Itu bilang apa tadi? Survival. Ini bahasa Belitung, bahasa Bangka ini. Bahasa Bangka. Survivor ini bilang apa ya? Bisa bertahan hidup dalam situasi pandemi. Masa hanya makan tabungan, nggak ada usaha lain? Atau pabrik dijual dah, udah? Nggak ada sama sekali. Ya itu bener. Mantul. Mantap. Mantap. Makan Ya itu mantap itu aja. Untung ya. Berarti 10 miliar dihabisin cuma 2 tahun. Oh iya, mestinya kan sudah double ya gitu. Iya. Perputaran ya. Iya. Nah, berarti istirahat di tempat ya. Menikmati. Apa yang dilakukan? Apa? Cocok tanam kayak? Ya betul. Salah satu itu. Soalnya kan di Belitung dulu kan suka cocok tanam ya. Walaupun nggak punya lahan, tapi lahan tetangga, lahan orang, ya bagi hasil lah, ya kan? Berarti cari timba yang bekas-bekas itu ya. Lomboknya banyak dong kalau gitu. Oh, Lombok memang banyak. Banyak ya, Lombok sama apa? Tomat ya. Jadi Lombok, tomat, sayur ya. Tapi sayur itu nggak ada tempat. Jadi pakai ya belajar dari YouTube ya. Jadi SDTT juga kan bisa lihat YouTube dong. Kalau lihat YouTube kan bisa kan. Nah, itu kan nggak usah pakai pikir terlalu banyak, lihat bagaimana caranya bikin kan. Jadi masa pandemi ini dalam situasi setelah pandemi ini sudah ada pelajaran yang sangat berharga ya. Bahwa sepatu ini usaha yang paling sulit di era digital, di era milenial seperti ini. Apa nanti akan kembali pada dunia sepatu karena itu sudah menjadi habitat Pak Yunpin? Karena ini sudah dari pertama udah fokus di sepatu ya. Ya, akan kembali bikin sepatu lagi. Akan kembali tetap fokus di sepatu. Model masih selain di sepatu juga kan makanya kita keluar cari berteman ya. Mungkin kan ada info apa ya kan yang akan jadi bisnis baru apa gitu kan. Sistem marketingnya apa masih tetap dengan cara konvensional? Kalau di sepatu ini di alat sepatu ini pisau plong ini masih tetap konvensional. Tetap juga bikinnya juga manual biasa seperti bengkel gitu ya. Masih dibutuhkan lah ya. Iya betul, masih itu. Iya. Oke Pak Yunpin, terima kasih banyak atas kehadirannya. Oh sama-sama, makasih di juga. Di program Cangkir. Iya, bisa curhat juga. Iya curhat, tapi belum mikir nih. Mikirnya tadi dalam perjalanan dari Belitung sampai Surabaya itu mikirnya. Iya. Yang hari ini belum mikir nih, mari cangkruk aja ini. Iya, mari cangkruk aja ini. Karena enaknya tadi ada mantap tadi kan. Oh iya betul. Belum ada kepikiran kemana gitu kan, belum ya. Pokoknya akan bikin sepatu lagi. Iya, masih belum ini. Iya. Ada pikiran lagi, terus sekarang datang apa? Omikron lagi. Ini bikin itu juga luar biasa. tapi itu juga kan kita stres
Stres nggak stres ya, kalau sudah begitu mau dibilang apa lagi? Ini loh. Iya kan? Ini loh, Sobat Cangkir Jamu. Kalau ada orang seperti Pak Yunpin, SDTT, TBS-nya, alhamdulillah. Dan hidup ini memang harus ada tabungan. Ya Pak Yunpin ya? Betul, betul. Kalau nggak ada tabungan, woi, sudahlah, klepek-klepek. Atau klepek-klepek Pak Yun? Ikan yang menggelepar. Kekurangan air. Iya. Ya. Minimal tabungan ilmu. Iya, Iya kan? betul. Ilmu ini yang bisa kita pakai untuk survival tadi, yang bahasa Bangka tadi. Iya, betul. Untuk bertahan hidup. Kan Pak Yunpin tanya teman-temannya, gimana Pak Yunpin ini bisa bertahan hidup? Ya, betul. Oh masih hobi, bisa beli mobil dalam situasi pandemi, istimewa kan? Karena tabungannya banyak. Aduh. Dan itu ada pesan seorang nabi bahwa satu saat nanti kalau ketika lagi krisis, kita harus siap menghadapi krisis itu. Dan itu harus bisa dicapai ketika kita pada posisi puncak, harus banyak menabung. Tapi jangan, nggak boleh pelit ya. Oh harus iya, harus sedekah banyak. Oh iya. Sedekah banyak dikit itu. Beliau ini orang Buddha ini paling rajin sedekah ini. Makanya Tuhan selalu memberi kembalian yang luar biasa. Ya. Saya kira gitu ya Pak Yunpin. Ya, saya tambahin sedikit. Apa Pak Yunpin? Tadi bilang kan ada nabinya juga. Ya. Kita ada satu nabi Konghucu ya. Konfusius ya. Itu juga salah satu ada katanya bilang hidup sampai tua, belajar sampai tua ya. Hidup sampai mati, belajar sampai mati. Wah, tidak ada habisnya. Iya. Ditambah lagi. Dari belajar itu untuk hidup setelah mati. Oh iya. Itu amal ibadah. Nah, itulah. Oke, sobat. Terima kasih atas perhatiannya dan saya juga terima kasih atas kehadiran Pak Yunpin di studio kami. Sama-sama. Iya. Cangkir Jamu akan kembali dalam wawancara-wawancara berikutnya. Dan jangan kemana-mana kalau Jamu sudah muncul di Cangkir, jadi program Cangkruk Karo Mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sore, dan salam empiris. Wah. Makasih Pak Yunpin. Sama-sama. Makasih.